Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'ah mubarakah fid din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaynah wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين وجميع الملائكة المقربين، ونخص خصوصا إلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا، وخاصة إلى جميع مشايخنا في هذه المؤسسة، حضرة الشيخ هاشم الشاعري وزوجته، وإلى محمد معصوم بن علي وأبويا خير هاشم ويا جميل معصوم العزيز وإلى جميع أساتذتنا في هذا المعرض، ونخص خصوصا إلى مؤلف كتاب التبيان في آداب حملة القرآن الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي الشافعي وجميع مشايخهم وأصولهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وثبت في الصحيحين وثبت في الصحيحين عنه وثبت lan tetap fi sahihaini. Ini lepeknya kok bisa begini? Memang bentuknya tak? Hah? Oh, modelnya begini. Wa thabata fi sahihaini lan tetap ing dalam sahih Bukhari Muslim. Anhu saking Abi Hurairah. Oh, ini mestinya punya sampean ada sallallahu alaihi wasallamnya setelah anhu. Hah? Ya wes. Kini aja berarti wa thabatalan tetap fi sahihaini ing dalam sahih Bukhari Muslim anhu dari Rasulullah, tapi la'alla shawab ini hadis ini anhu ini jangan-jangan masih an Abi Hurairah terus annahu sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi bersabda gitu loh. Tapi ya sudahlah, semuanya ada setelah anhu sallallahu alaihi wasallam terus annahu qol. Wa thabata fi sahihaini anhu annahu qol, bahwasanya Rasulullah bersabda. Sabdanya man, barang siapa, man utawi sapane wong atau barang siapa iku sholat mendirikan sholat sapa man
as-subaha ing salat subuh, as-subaha ing salat subuh, fahuwa maka utawi man sholat subaha, fahuwa maka utawi man, yaitu orang yang sholat subuh itu tadi, iku fi zimmatillahi ta'ala, berada dalam jaminan Allah, berada dalam lindungan Allah. Fala yatlubanna, mongko jangan ojo sampai nuntut temenan, jangan sampai menuntut kum ing kalian sapa Allahu Allah, sapa Allahu Allah bisyai'in kelawan sesuatu, bisyai'in kelawan sesuatu, rupane min zimmatihi, terhadap jaminannya, terhadap orang yang dilindungi oleh Allah. Jadi gini penjelasannya. Orang kalau sudah berikrar syahadat, syahadat itu kan ikrar keimanan. Rukun Islam itu yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua sholat. Dulu itu ada guyonan yang tidak tepat. Jadi ada santri ketika pulang lalu di rumah oleh orang tuanya disuruh sholat. Terus jawabannya gini, nggih sik tala, sholat kan nomor 2. Sholat itu nomor 2 kalau nomor satunya syahadat. Tapi kalau sholat dibanding sampai main HP, maka sholat menjadi nomor 1. Bukan begitu. Jadi perbandingan itu harus tepat. Paham? Penggunaan kata-kata yang baik sekalipun itu harus tepat konteksnya. Tahu konteks ya? Ini kan Agustus. Biasanya Agustus itu kalau di kampung-kampung itu ada lomba. Saya pernah tahu slogan yang berjuang itu kan, ayo maju terus pantang mundur. Bagus nggak itu slogannya? Coba kalau itu diterapkan ketika lomba tarik tambang, cocok apa enggak? Enggak cocok. Kenapa? Karena kalau maju berarti kalah. Kan tengahnya ada batasnya. Kalau melewati batas tengah itu berarti kalah. Mosok kemudian sampai nyemangati, ayo maju terus pantang mundur. Enggak pas. Itu harus lihat konteksnya. Nah, kembali ke persoalan tadi. Maka sholat yang wajib itu, perintah sholat itu kan di Al-Quran banyak. Tetapi perintah revisi sholat yang pertama diterima oleh Rasulullah itu ketika peristiwa Mi'raj, yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Itu ketika peristiwa Mi'raj. Sebelumnya Rasulullah itu diperintah qiyamul lail, fatahajjat, ya, wa minal laili fatahajjat, apa tuh lanjutannya? Wa minal laili fatahajjat bihi, ya apa lanjutannya? Apa juz 15 itu loh. Nafilatal lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Jangan ragu-ragu yang sudah hafal. Ini sudah juz 25 kan? 27 ya. Malah lebih kalau 27 ya. Nah, tahajud itu bagi Rasulullah itu wajib. Tapi bagi umatnya enggak. Tapi sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dikuatkan, ditekankan, dianjurkan. Kemudian Rasulullah diperintah sholat wajib, yaitu berupa sholat 2 waktu, pagi dan petang. Baru ketika Mi'raj
itu direvisi menjadi 5 waktu. 5 waktu itu apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 ya. Al-Quran menyebutkan innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah satu hal yang menjadi kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Saiki sampean tak takoki. Dalam kondisi jangan di pondok, tidak di pondok, di rumah saja. Sampean pulang nih liburan. 5 waktu sholat itu sing paling abot sholat apa? Subuh sama isya lebih berat mana? Hah? Isya. Oh, ada yang zuhur? Ternyata ya mungkin sampean ada yang isya. Tapi secara umum parameternya itu ternyata ada di sholat subuh. Sholat subuh. Sampean delok orang-orang itu di luar sana, itu banyak yang malam itu begadang. Padahal kata penyanyi dangdut, raja dangdut Rhoma Irama itu sudah diingatkan. Begadang jangan begadang kan gitu. Kalau tiada artinya. Ayo tangannya di atas. Wes, sampean menangi Rhoma Irama enggak? Ya tahu ya, walaupun beliau sekarang sudah sepuh. Oh, dulu di masa mudanya itu banyak ABRI itu. ABRI, tahu ABRI? Anak buah Rhoma Irama. Dulu kan TNI Polri digabung namanya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik. Terus dipelesetkan sama penggemarnya Rhoma Irama. Kami itu ABRI, apa itu? Anak buah Rhoma Irama. Nah, cerita apa ini, Mang? Nah, ternyata subuh itu menjadi parameter orang ini beriman atau dia punya sifat nifak amali. Itu parameternya pertama di subuh. Biasanya orang kalau subuhnya itu tepat waktu, subuhnya itu baik, maka yang lain itu baik. Tapi biasanya lek subuhe keter iku sing liyane rada apot. Karena subuh ini luar biasa. Atau ada orang sing liyane iku ngene. Oh ngene. Liyane iku salat cek didelok wong, subuhnya ndak. Atau kalau subuh ya salat tapi wis subaha. Subuh gandeng duha. Begitu. Jadi kalau takbir usolli fardhus subaha. Mulai itu kok pondok salat. Pas orang tuanya lihat di kamar, Masya Allah anak saya kok rajin sekali duha. Tiba setelah ruku rakaat kedua, spionnya naik, ada spionnya. Allahumma. Iki salat subuh kok nggawa spion, pas salat duha kok nggawa spion. Tahu spionnya? Kunut kan, kunutnya sampean kunut karena madzhabnya Syafi'i. Oh, no rek uang. Jadi urutannya itu begini, subuh itu yang paling berat, terus isya. Terus baru kemudian zuhur, asar, maghrib. Maghrib itu ada orang yang tidak sholat selain maghrib. Orang sih nggak tahu sholat tapi jumatan melok, Jumat orang laki-laki. Kan yang wajib melaksanakan sholat Jumat kan orang laki-laki. Itu sampai ada guyonan. Kenapa yang diwajibkan sholat Jumat itu hanya laki-laki? Karena di dalam sholat Jumat itu ketika khutbah itu selalu diingatkan dan dinasehati oleh khotib. Ittaqullah. Apa gak mau wedok? Karena orang perempuan sulit dinasehati. Enggak ini guyonan. Enggak, kalau itu memang orang laki-laki biar menyampaikan ke keluarganya. Oke, kembali ke cerita tadi. Kembali ke hadis ini. Makanya di sini Rasulullah jawabnya begini, man shollas subha. Orang yang sholat subuh itu dia berada dalam lindungan, dalam jaminan Allah. Berarti ini orang yang baik, orang yang keimanannya baik. Kan kemarin di pertemuan yang lalu kan kita bahas Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum. Di juz 3 itu kan Allah itu wali
pelindung bagi orang-orang beriman, sekaligus kekasih. Sekaligus orang beriman itu menjadikan Allah itu sebagai pelindung, menjadikan Allah sebagai kekasih. Kita ada apa-apa minta tolong, minta perlindungan kepada Allah. Sampai nak mau minta perlindungan, itu kalau tingkat kekasihnya lebih tinggi, maka permintaan sampean itu peluangnya lebih besar untuk bisa dikabulkan. Paham? Jadi begitu, itu proses. Kemarin sudah kita jelaskan jalur-jalurnya, jalur ilmu. Nanti jalur ilmu lanjutannya juga ibadahnya meningkat. Nah, man shollas subaha fahuwa fi dhimmatillah. Jadilah orang wong beriman, imannya baik, subuhnya baik, orang ini mendapat jaminan Allah. Maka pesannya kata Rasulullah, fala yatlubannakumullahu bisyai'in min dhimmatihi. Ini tidak boleh menyakiti orang yang punya keimanan yang baik, yang dia menjadi kekasih Allah. Makanya di sini temenan, jangan sampai nanti di akhirat Allah itu menuntut kalian gara-gara kalian menyakiti orang yang menjadi kekasih Allah. Paham? Jadi fala yatlubannakumullahu bisyai'in min zimmatihi. Jadi ini apa namanya, larangan untuk menyakiti para kekasih Allah. Dan kekasih Allah itu waliullah. Itu makanya ada ungkapan itu la ya'riful waliya illal wali. Ya, tidak diketahui seseorang itu wali kecuali sesama wali yang tahu. Makanya biasa ditunjukkan. Makanya kita ini harus husnudzon. Karena secara zahir kadang wali-wali Allah itu juga nyamar. Nyamar, tahu nyamar ya? Menyamar. Ya. Maka kita ini jangan gampang-gampang suudzon, apalagi hanya menilai gara-gara melakukan hal-hal yang pekerjaan yang remeh. Orang penjual es, penjual bakso, penjual nasi goreng, itu juga bisa berpotensi menjadi wali-wali Allah. Ya, tukang sol sepatu, itu jangan dilihat pekerjaan apa ini. Itu kadang-kadang tawakalnya jauh lebih besar dibanding, mungkin loh ya tidak semuanya, dibanding orang yang mohon maaf jadi ASN atau PNS. Karena kadang-kadang orang yang jadi ASN, PNS itu lupa bersyukur. Setiap awal bulan gaji langsung masuk rekening. Tapi saya mencek itu, orang jual es berangkat pagi, ya Allah ini amanah panjenengan, saya punya anak dan istri, punya anak sekian, harus sekolah, harus mondok, berangkat. Apakah bisa dipastikan nanti ketika berangkat itu pulang dagangannya mesti habis? Kan tidak tahu. Ya, tapi hebatnya Allah itu karena ikhtiar seseorang yang luar biasa dan doanya itu Allah anugerahkan kadang di saat-saat tertentu itu tiba-tiba habis lebih cepat. Saya itu ada cerita. Salah satu jamaah di masjid di daerah Malang di Singosari. Orang itu jual cireng. Teman tahu cireng itu ya. Sekarang harganya cirengnya ini agak enak memang. Itu harganya 5.400. Jadi satu itu 1.250. Biasanya beli 2.500. Suatu ketika orang ini, iya, tidak apa-apa di pangku aja, itu pengen ikut ngaji. Tapi jangan disekik, kasihan, nanti meninggal di tempat. Tanggung jawab nanti. Nah, suka kucing ya? Oh ya, tidak apa-apa. Masih MTS alias suka kucing. Nanti kalau sudah kuliah ditingkatkan, suka dengan singa. Masuk pancet kucing, ya kan nggak ada peningkatan. Tak cerita nih, orang ini setiap hari itu jualannya itu di depan sekolahan, depannya sekolahan, sampingnya sekolahan di Singosari itu ada masjid. Dari masjid di sini sekolah. Mulai tingkat SD dan seterusnya. Ya jualan biasa. Suatu ketika ini
Ada orang mau beli. Orangnya ini ketika azan zuhur azan itu mesti dagangannya ditinggal. Sholat jamaah di depan itu, di masjid itu. Suatu ketika ada ibu-ibu berjilbab agak sepuh sedikit beli cireng. Nah, pas azan ini sendiri, orang sendiri yang cerita ini. Terus dibungkus, dia cepet-cepet karena keburu iqomah. Setelah azan dibungkus. Nah, kata ibu-ibu ini, berapa Pak? Sekian. Nggih Bu, ini sudah mau komat. Ini uangnya jenengan taruh sini. Taruh sini. Mestinya itu dia hanya habis sekitar 20.000 atau berapa, beli banyak ini ibu-ibu ini. Sudah ditinggal sholat. Dia tidak takut kehilangan atau kata apa. Lalu setelah sholat itu pas balik dia kaget. Ternyata yang disisipkan di bawahnya dagangannya kan cirengnya diwadahi kayak kalau tutupnya itu loh, apa jenengnya? Ya kayak nampan yang ada tutupnya plastik itu loh sebelum digorengan itu. Uangnya disisipkan di bawah situ. Itu sudah amplopan, dibuka kaget dia loh. Itu ada uang 2 juta. Dia bingung. Iki duit sopo, jangan-jangan orang keliru orang. Tanya sama pedagang cilok yang di sampingnya, ibu-ibu ada jual cilok wakaji. Judulnya begitu. Bukan ciloknya yang pernah haji ya, mungkin yang jual ini sudah haji ya. Tanya, "Lho iki siapa tadi? Ada orang nggak selain tadi ibu-ibu?" "Gak ono, ya iku mang ibu-ibu." Jadi ibu-ibu tuh habis naruh uang itu dia langsung pergi. Kaget dia, ketenggengan itu apa ya? Tercengang. Padahal sehari itu dagang sehari kalau habis itu dapatnya lo tidak sampai segitu. Lo kan ini kan, tapi gitu itu kemudian tidak bisa diharap-harap mana kapan yo lerang juta dane bendino ini gak bisa. Itu Allah kadang membagi rezeki itu model lewat begitu. Yang penting orang tuh mau gerak. Ada juga mohon maaf, ada 2 orang, satunya sama-sama buta ini, entah suami istri, satunya perempuan, satu laki-laki. Itu setiap pagi itu nyurung gerobak, isi yang dijual itu macam-macam. Ya barang murah-murah itu, camilan, kerupuk, barang itu nyurung. Situ gojekan di belakangnya. Dia tidak minta-minta. Itu yang dalam bahasa Al-Quran orang yang membutuhkan tapi disebut dengan al-mahrum. Mahrum itu dia menjaga dirinya untuk tetap menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta. Tapi dengan usaha itu, ternyata saya lihat ada orang yang beli kerupuk itu, ya beli berapa? 5.000, tapi dibayar uang 50.000. Sudah ini, alhamdulillah senang begitu. Tapi kan dia tidak minta, itu terhormat. Jadi itu Allah turunkan rahmatnya yang luar biasa begitu. Jadi makanya jangan pernah memandang remeh hal-hal yang kelihatannya remeh di mata manusia. Kita itu kan sudah terbentuk, oh koyo lek dadi iki mulia koyo. Padahal kemuliaan itu ukurannya takwa. Nah takwa itu yang bisa menilai siapa yang atqakum, inna akramakum indallahi atqakum, itu ya Allah. Makanya kita tetap menghormati. Sopo ngerti sing model ngono-ngono ternyata walinya Allah. Sholat subuhnya luar biasa, maka jangan disakiti. Kalau disakiti hati-hati. Man sholat subha fi dhimmatillah fala yablubannakumullahu bisyai'in min zimmatihi. Paham? Ya kok sampean kan sholat subuhnya kan sregep, tepat waktu. Ya. Ini sebenarnya di pondok itu kan dibuat sistem itu kan untuk melatih sampean. Praktek yang sesungguhnya itu ketika sampean berada di rumah masih bisa tidak menjaga kebiasaan baik sebagaimana sistem ketika di pondok. Begitu. Ya karena di pondok sampean nggak bisa pegang HP, nggak boleh kan? Kecuali nanti menjelang libur atau pas liburan. Nah nanti ujiannya kan kalau sudah di rumah itu HP 24 jam. Sejauh mana kita ini mampu
menyikapi dengan bijaksana terhadap gadget yang kita pakai. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Mana kucingnya tadi, Pak? Udah pulang duluan ya? Apa? Wa anil imamainil jalilaini wa anil imamaini, dan dari diceritakan dari dua imam yang agung, rupane Abi Hanifah, yaitu Imam Abu Hanifah, wa Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i itu tidak pernah bertemu secara langsung, karena Imam Abu Hanifah berada di Irak dan wafat 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir di Gaza Palestina itu. Kemudian beliau masa kecilnya di Makkah, kemudian dari Makkah di Madinah belajar kepada Imam Malik, kemudian dari Madinah ke Irak, tapi tidak ketemu Abu Hanifah. Ketemu dengan muridnya Imam Abu Hanifah, namanya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian di Irak Imam Syafi'i mulai berfatwa, mulailah fatwa-fatwanya itu. Disitulah kemudian sebelum pindah ke Mesir dan beliau sedo wafat di Mesir. Di Mesir ada beberapa pendapat beliau yang merevisi pendapat ketika di Irak. Makanya ada namanya qaul qadim sama qaul jadid. Itu Imam Syafi'i. Tapi beliau belajar bagaimana Abu Hanifah itu metodologi istinbat hukumnya seperti apa. Itu dipelajari oleh Asy-Syafi'i dari murid langsung Abu Hanifah. Makanya disebut dua imam besar. Ini tokoh besar, sama-sama punya pengikut yang banyak. Rahimah, mudah-mudahan melimpahkan rahmat. Rahimah, mudah-mudahan melimpahkan rahmat, huma ing keduanya, yaitu kepada Abi Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Sapa Allahu Allah Ta'ala kang Ta'ala halim maha luhur sapa Allah. Qala berkata sapa Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Jadi dua orang ini berkata, kata beliau begini, in lam yakun, jika tidak ada atau jika tidak menjadi sapa al ulama para ulama, iku aulia Allah, para wali-wali Allah, falaisa mongko ora ono iku lillahi bagi Allah atau kedue Allah apa waliyun wali atau kekasih. Jadi kalau ada ungkapan dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia, ya, negasi, tahu negasi ya? Sesuatu yang menafikan, meniadakan, kemudian ditambahi lagi, negasi lagi, itu malah artinya menjadi positif. Contoh, la itu artinya tidak, illa itu juga artinya kecuali, la ilaha illallah artinya apa? Tidak Tuhan selain Allah, berarti yang Tuhan hanyalah Allah. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammad itu tidak lain kecuali Rasul, berarti Muhammad itu pasti adalah Rasulullah. Paham ya? Ma min thalibatin apa? Illa mujtahidah. Mau begitu. Tidak ada santri-santri putri kecuali, tidak ada santri putri kecuali bersungguh-sungguh. Berarti santri putri itu harus dan dipastikan bersungguh-sungguh.
sungguh. Nek gak sungguh-sungguh berarti ini ojo-ojo duduk santri temenan. Nah, ini in lam yakunil ulama auliya Allah falaisa lillahi waliyun. Jika para ulama itu tidak dianggap sebagai wali Allah, maka Allah tidak punya wali. Berarti ulama itu adalah wali-wali Allah. Makanya kemarin kan sudah kita jelaskan, ada wali itu jalur ilmu. Yang jalur ilmu itu sampean lihat di dalam surah Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah ulama yang punya rasa khosyah, punya rasa takut kepada Allah. Berarti apa? Ilmu itu mengantarkan seseorang menjadi lebih dekat kepada Allah. Kalau ada orang yang punya ilmu kok malah ilmunya itu buat nipu orang lain, ilmunya itu buat membohongi orang lain, ilmunya itu malah buat dia maksiat, membangkang, itu berarti apa? Ini bukan ilmu, bukan ulama yang sesungguhnya. Begitu. Maka kita ini kalau tahu berarti harus kita usahakan untuk diamalkan. Man amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Apa artinya? Apa Pak juga? Artinya? Coba diterjemahkan. Hah? Man amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Coba diartikan. Iya benar. Ini siapa namanya? Mbak yang suka kucing tadi? Sama namanya? Hah? Gia. Gia. Mbak Kia, coba diartikan. Man amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa alima ya hampir nggak apa-apa. Tadi Mbak Juka sudah benar, ini dilengkapi lagi. Itu Mbak Desi Junior. Siapa namanya adiknya Mbak Desi? Rohmah. Iya Mbak Rohmah, ayo. Sama Alia kan ya? Iya Ali. Dulu MTS-nya di mana? Oh jauh ya. PP dari sini. Oh enggak ya, masih belum di sini ya. PP mondoknya di sini tapi PP sekolahnya ke sana. Ada yang mau jawab? Allamahullahu ma lam ya'lam. Jadi begini, man amila, barang siapa mengamalkan atau beramal bima alima, itu sesuai dengan apa yang ia ketahui. Artinya dia sudah tahu ilmunya. Sampai kan ini semuanya sudah dikasih materi. Di Madin ada, di sekolah ada materi akhlak, ya, ada materi fikih, ya. Kemudian sampai amalkan, sampai praktekkan, maka itu kata Rasulullah, allamahullah ma lam ya'lam. Memang pagi itu ngantuk ya, apalagi tadi malam kan habis tampil sholawatan. Vokalisnya tadi malam luar biasa sampai ngantuk-ngantuk saya ini. Tadi vokal ya, tadi malam vokalis ya. Oh ya, vokalis utama atau backing
soda, daging vokal. Jadi ngene rek. Man amila bima alima. Sampai lek ngerti ilmune, itu harus diamalkan. Ada nggak orang nggak tahu ilmunya, orang tahu ilmunya tapi nggak diamalkan? Banyak. Contoh kecil. Pulang sekolah, sampean haus, ngelak, kemudian beli minum di plastiki. Ambil ngobrol sambil jalan, minum es di plastik itu. Wah, sajane kan ngono iku ame ngerti kan? Pantes apa ndak? Tapi tetap dilakukan, itu berarti belum amila bima alima. Padahal kata Rasulullah, nek wong mau mengamalkan apa yang sudah dia ketahui sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan pengetahuannya. Lanjutannya apa? Allamahullahu ma lam ya'lam. Pasti Allah akan mengajarkan kepada dia sesuatu yang dia belum mengerti. Itu akan futuh. Futuh itu apa? Terbuka pemahamannya. Oh. Makanya para ulama itu yang sesungguhnya, maka ulama itu mengamalkan apa yang beliau ketahui. Nah, nanti ulama ini penjabarannya banyak. Ya. Bisa kiai, bisa guru-guru ngaji. Itu juga bisa masuk ke cakupan kategori ulama. Falaisa lillah in lam yakunil ulama'u awliya Allah falaisa lillahi waliyun. Qala al-Imam al-Hafidh Abul Qasim Ibnu Abul Qasim qala al-Imam al-Hafidh Abul Qasim Ibnu Asakir. Al-Imam al-Hafidh Abul Qasim. Jadi Imam Abul Qasim Ibnu Asakir ini disebut al-Hafidh. Apa makna al-Hafidh? Dia ini hafal 100.000 hadis lebih. Dan itu tidak hanya matan hadisnya, tapi sama runtutan sanadnya, periwayat perawi hadisnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ya. Rahimah, mudah-mudahan melimpahkan rahmathu ing Abul Qasim. Sapa Allahu Allah. Kata beliau begini, i'lam, ketahuilah ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku. I'lam ya akhi, ketahuilah ya akhi. Jadi dia tuh bilang begini, ngerti yo sampean. I'lam ya akhi itu kan begitu kalau bahasa kita, ngerti yo sampean, Pak Kandani. Tapi sebelum menuturi, sebelum ngasih tahu itu beliau berdoa dulu. Wafaqo. Mana wafaqo? Mudah-mudahan memberikan hidayatut taufik kepada kita, ing kita. Sapa Allahu Allah. Ini harus dibaca wafaqona, jangan dibaca wafaqna. Apa bedanya? Ada yang bisa menjelaskan bedanya wafaqona dengan wafaqna? Apa bedanya? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Oh, enggak ada yang pengen pulang duluan ya? Loh, ini yang bisa pulang duluan yang bisa jawab, bukan yang anteng-antengan. Ya kalau TK dulu, yang anteng duluan bisa pulang. Kalian pernah TK? Lulus ya? Akhirnya ada yang bisa jawab. Di Madinah ada sorof kan? Hah? Sudah hafal sorof yang tasrif al-lughawi kan? Nah, apa bedanya wafaqna dengan wafaqona? Akhirnya semangat. Apa Mbak juga? Tadi kan harus jawab sama yang sekarang jawab lagi. Apa?
niku wakenya mutakalim ma'al. Kalau kalau wafakna itu nanya sama-sama mutakallim ma'al ghair. Cuman gini, tahu mutakallim ma'al ghair ya? Wes, enggak usah saya jelaskan ulang. Cuman di situ kalau wafaqona nanya itu apa? Mauqi'ul i'rabnya, kedudukan i'rabnya itu sebagai maf'ul. Tapi kalau wafaqna disukun qafnya itu nanya menjadi bukan maf'ul tapi menjadi fa'il. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Itu kalau hirhunna. Katabta, katabtuma. Terus katabtunna. Terus katabna. Kan begitu. Wafaqo, wafaqu. Begitu. Tapi ini wafaqna itu kalau kami berikan hidayah taufik. Allah yang berikan. Wafaqona, kalau wafaqo memberikan hidayah taufik kepada kami, kepada kita sopo Allah. Oh iya, kucingnya di sini kok suaranya di sana pecahnya. Biasanya kan kucing. Bukan kesambluk kucing kalau itu ya. Mungkin Ali atau siapa. Wafaqo berarti fi'il apa rek? Fi'il madhi, tapi bermakna doa ini. Wafaqo mudah-mudahan melimpahkan hidayah taufik ing kita kepada kita semua sapa Allahu Allah. Wa iyyaka dan juga kepadamu wahai akhi. Kan tadi i'lam ya akhi. Wafaqanallahu wa iyyak, ini penegasan ini. Menunjukkan hidayah taufik limardhotihi, untuk menuju ridhonya, untuk memperoleh ridho Allah. Wa ja'alana, ini juga sama, bukan ja'alna. Kalau ja'alna dengan ja'alana beda. Ada wa ja'alna, itu pakai ja'alna. Wa ja'alna al-laila libasa, itu ja'alna, kami jadikan malam itu sebagai libas. Tapi ada ja'alana, ja'ala mudah-mudahan menjadikan sapa Allah ing kita, mimman termasuk orang yakhsha yang takut, yang punya rasa khosyah sapa man hu ing Allah. Wa yattaqi, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang yang yattaqi, senantiasa bertakwahi kepada Allah. Haqqa tuqatihi, kelawan sak temen-temene takwa, kelawan sak temen-temene rasa takwa kepada Allah. Setelah peringatan i'lam ya akhi, maka baru di sini isinya apa? Kata beliau, kata Imam Abul Qasim Ibnu Asakir, beliau mengatakan begini: anna luhumal ulama'i, sak temene atau bahwasannya dagingi para ulama. Laham jamaknya luhum, itu daging. Anna luhumal ulama'i iku masmumatun, beracun. Ini maksudnya, ini bahasa-bahasa jangan difahami secara zahir, secara literal, secara letterlek. Oh, dagingnya ulama itu mengandung racun, maka tidak boleh dimakan. Ya kan hanya ulama kalau itu. Dagingnya manusia kan memang tidak boleh. Karena wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Maka daging manusia itu tidak boleh dimakan untuk menghormati manusia. Kan di Jakarta pernah terjadi ya, di daerah Kampung Rambutan itu. Orang jual soto di terminal Kampung Rambutan. Lalu suaminya ini naudzubillah itu membunuh istrinya, nggak tahu faktor apa.
Saking mangkelnya akhirnya dimutilasi, dagingnya itu dicampur di soto yang dia jual. Jadi hari itu dia berbagi soto secara gratis ke pelanggan-pelanggannya. Ternyata tidak tahunya yang dimakan itu daging ya, daging istrinya. Itu ada berita itu. Itu beberapa tahun yang lalu. Ngeri lur. Hidup itu ngeri. Semoga selamat kabeh sampai dunia akhir. Jadi yang dimaksud beracun itu begini, jangan menyakiti ulama. Karena ulama itu adalah kekasih-kekasih Allah. Lah menyakiti itu kan disimbolkan dengan bahasa majas. Itu koyok-koyok menyakiti itu sesuatu yang menyakitkan sehingga melukai daging. Kalau daging itu terlukai, hati-hati, daging itu mengandung racun. Artinya apa? Itu bisa kembali ke orang yang melukai atau yang menyakiti ulama. Gitu loh. Itu maknanya annaluhumal ulama'i masmumatun. Makanya jangan pernah membenci, apalagi kalau kita membenci guru kita, ada hal-hal yang tidak tepat. Kalau memang pelanggarannya syar'i, yang kita benci itu perilakunya, ya sudahlah. Tapi kalau memang masih katanya, ya belum pasti. Kemudian sampean kalau kau ini membenci, menggosip, memfitnah, hati-hati. Zaman sekarang itu kan banyak cara dari musuh-musuh Islam untuk meruntuhkan Islam itu lewat para ulama. Zaman akhir itu kan sudah diprediksi oleh Rasulullah, yang kemudian oleh Imam Ghazali itu sudah disebutkan ada ulama itu yang disebut ulama usu, ulama-ulama yang buruk. Jubahnya ulama tapi dalamnya bukan ulama. Ada kiai, mohon maaf ya, mencabuli santrinya. Itu sajanya bukan kiai, tapi hanya pura-pura jadi kiai. Karena kalau kiai yang sesungguhnya, ulama yang sesungguhnya itu mesti yakhsyallah. Tadi kan begitu. Kemarin di Jakarta juga baru ketangkap di daerah Jakarta Selatan itu ya. Jadi anak-anak SD, MI ya, kemudian diajarkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Caranya apa? Umpama dia masuk bab fikih, bab toharoh, padahal dia kemudian melakukan pelecehan terhadap santriwatinya. Ini zaman saiki masya Allah, fitnah akhir zaman itu luar biasa, macam-macam. Maka hati-hati. Di sebelah insya Allah mudah-mudahan aman. Sampai jangan, pokoknya masih guru laki-laki ya, sampean kan perempuan. Kalau saya tetap menyarankan, walaupun guru itu sudah usia 50 ke atas, maka seakrab apapun sampean, maka lebih baik jangan salim, cukup gini aja. Paham ya? Itu untuk salah satu ikhtiar kita untuk saling menjaga. Karena manusia tetaplah manusia gitu loh. Pemenang sampean santriwati, morono guru, naudzubillah ya. Bukan di sini, terjadi di tempat lain itu. Murid-muridnya aliyah setelah jam pelajaran selesai capek. Karena saking akrabnya dengan muridnya, guru boleh akrab. Karena dengan keakraban itu ini bisa menjalin komunikasi dan pelajaran itu diharapkan bisa cepat masuk. Tapi jangan kebablasan. Tetap ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Ini ada terjadi di sebuah sekolah, bukan di sini. Setelah jam pelajaran, saking akrabnya dengan gurunya, itu murid-muridnya yang perempuan ini, karena gurunya capek, itu dipijitin gurunya. Gurunya laki-laki itu. Sudahlah, anggap saja saya ini orang tua sendiri. Ya tetap beda. Anggap saja. Ya tetap beda. Nggak bisa dianggap saja itu. Lalu melewati norma-norma atau hal-hal yang memang itu tidak boleh. Awalnya dipijetin begitu. Yesus, ngeri lur. Ya Allah.
Sampai tapi tidak bisa protes, ya Allah kenapa saya kok hidup dilahirkan sekarang ini, hidup dan dilahirkan di zaman akhir. Ya tidak bisa protes. Memang tantangan kita yaitu sekarang. Sedikit lagi. Wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih. Kata beliau, anna luhumal ulama masmumatun wa adatullahi, dan utawi adatnya Allah, artinya kebiasaan Allah, fi hadki astari muntaqasihim, yaitu membeberkan rahasia atau aib-aib orang yang mencela mereka, iku maklumatun. Oh, wa adatullahi fi hadki astari muntaqasihim iku maklumatun. Iku maklumatun, diketahui, maklum. Jadi begini, ada ulama orang baik. Ono wong sing gak seneng menggosipkan, oh hati-hati loh, kiai di sana itu begini. Akhirnya karena fitnah ini, ulama yang betul-betul ulama orang baik ini, itu derajatnya di hadapan manusia itu jatuh. Biasanya pelakunya seperti ini, hati-hati, kata Al-Hafidz Abul Qasim, itu orang yang seperti ini, itu akan dibuka aibnya oleh Allah. Dibuka aibnya. Ya. Wa anna man, dan bahwasanya orang atau seseorang, at-talaqa yang mengucapkan, at-talaqa yang mengucapkan atau melemparkan, artinya melemparkan ucapan, yang melemparkan sopeman lisanahu ing lisannya, fil ulama ing dalam ulama, bisalbi kelawan mencela. Jadi ono kiai temenan, mergo ono wong dengki gak seneng, ala ulama opo. Ah, contoh. Kemarin yang ramai kan fenomena fatwa haramnya sonhorek. Kalian tahu ya berita itu ya. Sonhorek itu kan diharamkan banyak madorotnya. Ya di samping itu merusak pendengaran walaupun itu tidak secara langsung. Karena tekanan suaranya itu melebihi 130 desibel. Itu bisa merusak telinga pendengaran yang paling dalam. Memang tidak langsung tulinya. Terus yang kedua, biasanya di tempat-tempat tertentu itu nanti gandengannya sonhorek itu ada penari-penarinya, perempuan-perempuan yang pakai sesuatu baju yang tidak pantas. Itu gandengannya biasanya. Terus joget-joget begitulah. Tapi bajunya tidak begini. Kalau ini kan bukan begini terus joget-joget. Terus banyak diikuti yang laki-laki. Nah, laki-laki itu kan ujiannya, cobaannya kan begitu itu. Ya, akhirnya diharamkan. Begitu diharamkan, rame, terutama dari pengusaha sonhorek. Wong nyewa sonhorek itu satu truk itu. Satu truk itu bisa 40 juta, 50 juta. Itu biasanya daerah-daerah tertentu kan urunan itu, ditariki warga itu. Satu keluarga 500.000, gawe nyewa sonhorek. Jadi memang satu son itu, satu unit itu modalnya itu bisa 2-4 miliar. Sampai kayak gitu. Sound system. Kalau sound system biasa tidak masalah. Ini sonhorek. Kemudian namanya diubah sound karnaval. Yes. Nah, kemudian orang yang tidak terima, tidak tahu ilmunya bahtul masail, tiba-tiba mencaci maki begini. Oh, apa ulama itu? Enggak ruai. Gitu ya. Kan muncul kemarin. Akhirnya ulama dicela. Orang yang punya ilmu itu dicela, difitnah. Wah, begini dan seterusnya. Hati-hati. Man atlaqa lisanahu fil ulama'i bithalbi ibtalahu Allahu ta'ala qabla mautihi bimautil qalbi. Loh ini. Maka orang yang mencaci maki ulama yang beneran, yang dicaci maki itu, apa yang terjadi? Ibtala, maka akan memberikan bala hu ing man atlaqa tadi, sapa Allah Ta'ala qabla mautihi, sebelum kematiannya man
Diberi balak berwujud apa? Bimautil qalbi, dengan matinya hati. Hati itu kalau sudah mati bahaya. Contoh hati yang sudah mati itu, dia melakukan maksiat itu malah bangga, bukan merasa dosa. Diceritakan kemana-mana. Semakin dia melakukan maksiat, maka kebanggaannya semakin bertambah. Itu hatinya sudah mati. Diingatkan, tidak mempan. Nah terserah saya, kamu mengingatkan saya koyok masuk surga, wis urusan surgamu dewi, nggak usah ngurus surganya orang lain. Ini orang yang hatinya mati. Di pondok ada yang jadi pengurus, ada santri cebet, ketemuan, wes diingatkan nggak kena uang ya. Kamu ngapain sih kak ngurusin aku? Kan terserah, ini duit-duitku, kiriman-kiriman orang tuaku. Kamu ngiri ya? Oh, kamu ngiri ya? Ini hati-hati, ini ciri yang mengarah pada bimautil qalbi. Terus pokoknya cirinya orang mati hati itu begitu. Tapi kalau orang hatinya masih hidup, itu memancarkan kebenaran. Sampai tidak pernah melakukan pelanggaran di pondok. Tapi diajak temannya, lalu ya Allah saya kok tadi keluar tidak izin. Satu kali keluar tidak izin, itu merasa salahnya itu 2 bulan, itu berarti hatinya masih hidup. Faham? Diajak temannya, atau nganter temannya yang ketemuan sama cowok. Terus setelah itu sama tidak mau lagi, saya tidak mau, takut saya. Setiap malam nangis, ya Allah nanti kalau saya ketahuan Gus Faiz gimana? Kalau saya dihukum gimana? Loh itu bagus itu. Berarti apa? Hatinya masih memancarkan kebenaran. Falyahdhar. Dalilnya mana? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Falyahdhar, maka hendaklah berhati-hati. Falyahdhar, hendaklah berhati-hati sapa alladzina, orang-orang. Falyahdhar, hendaklah takut atau hendaklah berhati-hati sapa alladzina, orang-orang yukhalifuna, yang nulayani. Yang yukhalif itu nulayani. An amrihi, nulayani itu membangkang. Dikasih tahu nasihat A, dia maunya B, C, D, E. Pokoknya gak cocok lah. An amrihi, terhadap perintahnya Nabi. Nah, Nabi merintah itu berdasarkan perintahnya Allah gitu loh. Maka hati-hati orang yang nulayani terhadap perintahnya Nabi. Berhati-hati untuk apa? Antusibahum ing yento menimpahum ing alladzina opo fitnatun fitnah. Jadi tertimpa fitnah ketika di dunia tadi itu, aibnya dibongkar. Au yusiba, atau menimpa hum ing alladzina opo azabun, azab alimun yang pedih di akhirat. Jadi di dunia aibnya terbongkar, dia mendapatkan fitnah, ujian yang sesungguhnya, dan nanti di akhirat dia mendapatkan siksa yang pedih. Maka hati-hati, jangan sampai kita ini membangkang terhadap apa yang diperintahkan oleh agama yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tilmidhatina khasatan tilmidhati hadzal min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk waj'alna wa iyyahum
من أهل العلم وأهل الخير ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله إنا نستودعك ما قرأنا وما حفظنا وما علمتنا فاردده إلينا عند حاجتنا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا ما علمتنا وبما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما هو أهله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاءنا بسر الفاتحة. Kita baca doa Allahumma arhamna bil Quran, tapi jangan keras-keras karena ada yang tidur agar tidak mengganggu tidurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli waj'alhu lana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.